Pagi harinya, Adi dan Sinta bersiap hendak bekerja ke pabrik. Keduanya tak bisa libur seenaknya karena kemarin habis tanggal merah. Jadi terpaksa keduanya harus berangkat bekerja. Kenapa wajahmu pucat gitu? Kamu sakit? Tanya Adi seraya melihat wajah istri keduanya yang sedikit pucat. Sinta menggeleng. Enggak. Siapa yang sakit? Orang sehat gini kok. Sahut Sinta berusaha terlihat baik-baik saja. Padahal kepalanya nyut-nyutan dan perutnya juga mual. Tapi Sinta menahannya dan tidak memperlihatkan kalau dirinya hamil. Ayo cepetan. Dari sini ke pabrik Kanuyaman jauh. Kita harus segera berangkat supaya tidak terlambat. Seru Adi. Sinta mengangguk lagi. Setelah penampilan dirasa rapi, keduanya pun keluar dari dalam kamar dan menuju ke meja makan untuk sarapan pagi. Tidak mungkin kan pergi bekerja dalam perut kosong. Beruntunglah Bu Narti gercep membuatkan sarapan untuk orang satu rumah. Tahu kalau kebiasaan putrinya yang pemalas. Sedari dulu Sinta memang sulit bangun pagi. Makan yang banyak nak Adi. Maaf ya kalau makanannya sederhana. Seru Bu Narti kepada menantu barunya. Tidak apa Bu. Ini sudah lebih dari cukup kok. Sahut Adi sembari tersenyum. Di atas meja sudah terhidang sebakul nasi goreng. Nasi yang dimasak nasi sisa kemarin. Dengan berlaukan telur ceplok. Menurut Adi itu sudahlah cukup. Daripada saat di rumah, menu sama nasi goreng tapi lauknya kerupuk, terkadang gak ada lauknya sama sekali. Bu, nanti habis kerja dari pabrik kami langsung tinggal di kos aku ya. Capek kalau bolak-balik ke sini. Ucap Sinta di sela-sela makannya. Lah terus, itu barang-barang kamu. Gak dibawa sekalian? Tanya Bu Narti, yang dimaksud ialah barang seserahan dari pihak Adi. Sinta melirik sinis pada suaminya itu. Sedangkan yang dilirik sinis tidak sadar dan asik memakan sarapannya. Enggak lah, kapan-kapan aja bawanya. Kapan-kapan Sinta dan Mas Adi pulang lagi ke sini. Sahut Sinta dengan wajahnya yang masam. Teringat dengan barang-barang tersebut Sinta kembali kesal. Oh ya udah, kalian hati-hati di jalannya ya. Jangan ngebut. Nah Adi, ibu titip Sinta sama kamu ya. Tolong jaga dan didik Sinta dengan baik. Sekarang kamu suaminya Jeti sudah harus bertanggung jawab penuh kepadanya. Kalau perlu mending kamu saja yang kerja. Sintanya keluar saja dari pekerjaan dan mulai fokus dengan mengurus rumah tangga. Hal itu juga bisa mempercepat Sinta buat hamil. Ucap Bu Narti panjang kali lebar. Adi tersedak. Gagal fokus dengan ucapan yang menyuruh buat Sinta berhenti saja. Nanti akan kami rembukan dulu Bu. Bagaimana bagusnya? Tapi Ibu tenang saja. Sinta aman sama aku. Jawab Adi tidak mengiyakan pun tidak menolak. Maunya si Sinta terus bekerja. Enak saja masa Sinta tidak bekerja dan ongkang-angking kaki di rumah. Kalau begitu sama saja dong dengan Nea. Tak ada bedanya. Malah ia merugi karena harus menafkahi dua istri. Padahal kan menikahi Sinta hanya untuk senang-senang. Masalah cinta Adi tetap lebih besar kepada istri pertamanya itu. Selesai sarapan, keduanya langsung berangkat dengan menggunakan motor Sinta. Karena motor Adi dititipkan di salah satu rumah teman ibunya. Mas turun saja di sini ya, kamu masuklah lebih dulu. Sebelum sampai di pabrik, Adi turun. Kenapa gak masuk bareng aja Mas? Tanya Sinta. Ya jangan dong, antara kalau ketahuan orang pabrik gimana? Ingat di sana ada yang kenal Nea. Bisa bahaya kalau ada rumor tentang kita berdua. Wajah Sinta pun langsung sewot seketika. Kenapa gak kamu ceraiin saja si Nea itu Mas? Dia kan mandul. Gak bisa kasih kamu anak. Ibarat kata dia tuh wanita tidak berguna. Aku pastikan dalam waktu sebulan, aku udah mengandung anak kamu. Ucap Sinta. Jangan hina istriku begitu. Nea tidak mandul. Bela Adi, sedikit tidak terima istri pertamanya itu dikatai mandul. Mas, aku juga istrimu. Jangan pilih kasih gitu dong. Sinta mulai cemburu. Sika,
Adi mendecih. Siapa yang pilih kasih sih? Orang kamu hina Neya, padahal Neya itu memang tidak mandul. Dia sehat, dan rahimnya baik-baik saja. Cerocos Adi. Oh, berarti kamu yang mandul, Mas? Tuduh Sinta dengan wajah sinisnya. Kesal karena sang suami terus membela istri pertamanya, tanpa mau memikirkan perasaannya sebagai istri kekeh. Enak saja kalau ngomong. Kami baik-baik saja ya. Tidak ada yang mandul di antara aku ataupun Neya. Kami sudah pernah periksa kesuburan dan hasilnya baik-baik saja. Sentak Adi mulai kesal. Gantian dirinya yang dituduh mandul. Pasti kesalah. Aku yakin banget kalau Neya itu mandul, Mas. Ayo kita buat kesepakatan deh. Kalau dalam waktu 1 atau 2 bulan aku berhasil hamil, fix istri pertamamu itu mandul. Oke. Tanpa pikir panjang Adi langsung oke-oke saja. Tapi ada syaratnya jika aku berhasil hamil ya, Mas. Ibu Sinta mulai mengambil kesempatan. Syarat? Emangnya apain pakai syarat-syarat segala? Gerutu Adi. Ya harus dong. Ceritanya kan kita sedang bertaruh. Andai aku hamil nanti pokoknya kamu harus ceraiin Neya ya, Mas. Pokoknya harus mau karena aku tidak mau anak kita kelak bingung karena punya 2 ibu. Tuntut Sinta mulai ngelunjak. Halah, permintaanmu Sinta. Ada-ada saja. Gak adalah pakai acara begituan. Kalau bisa hamil ya hamil saja. Gak perlu nyuruh aku nyerahin istri pertama aku. Kamu sadar diri dong jadi istri kedua. Jangan banyak nuntun. Sudah ya. Ini kamu setir sendiri motornya. Rupanya Adi tak mudah dibodohi. Adi pergi begitu saja meninggalkan istri keduanya dan berjalan sedikit tergesa menuju pabrik tempatnya bekerja. Sementara Sinta mendengus kesal sembari menghentak-hentakan kakinya. Mirip sekali seperti anak kecil yang sedang merajuk. Awas saja kamu, Mas. Pokoknya aku akan buat kamu nyerahin Neya. Aku gak mau ya uang kamu terbagi jadi 2. Uang kamu harus utuh untuk aku semua. Gumam Sinta penuh tekad dan ambisi untuk memisahkan Adi dan Neya. Rencananya Sinta ingin menguasai sendirian gaji suami sirinya itu. Sinta pun mengendarai sendiri motornya menuju pabrik. Neya, sayang. Seru Adi sesaat setelah masuk rumah. Setelah mengantarkan Sinta dengan aman sampai di kostannya, Adi pun pulang. Tadinya terjadi drama sedikit, Sinta merengek ingin ditemani suaminya itu. Tetapi Adi kekeh ingin pulang karena tidak mau istri pertamanya itu curiga. Dan lagi-lagi Sinta kalah dan dipaksa untuk mengalah. Mungkin itulah resiko Jeti yang kedua untunya. Aduh Mas, aku gak bertiga kaya. Jangan teriak-teriak juga kali. Ketus Neya menyahut dari arah dapur. Neya, Mas rindu. Adi sudah hendak memeluk Neya, tetapi Neya segera menghindar. Alhasil Adi pun jatuh terjelunguk. Dubraak. Aduh. Neya mengulum senyum. Sebisa mungkin menahan untuk tidak terbahak. Nih, kok kamu ngehindar sih? Kan aku Jeti jatuh. Dengus Adi sembari mengusap bibirnya yang terasa jongor karena mencium lantai. Mas, kamu baru pulang dari dinas? Banyak kuman dan najis melekat di tubuh kamu itu. Aku jijik ah. Sahut Neya dengan sedikit menekan kata najis. Neya menatap jijik pada suaminya itu. Pastilah tubuh itu sudah ternoda dengan perempuan lain. Membayangkan hal itu seketika perut Neya terasa mual.